Waktu akhir pekan kemarin, aku menonton pertunjukan wayang di televisi. Kok bayangannya bisa bergerak ya? Dan kenapa ada banyak jenis wayang? Wah, pertanyaan yang bagus. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional Indonesia yang sudah ada sejak lama. Ternyata, wayang tidak hanya satu jenis loh. Ada banyak bentuk dan fungsi yang menarik untuk kita pelajari. Hari ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang bentuk-bentuk wayang dan fungsinya. Siap belajar? Siap, Pak Guru. Pertama-tama, kita kenalan dulu dengan istilah shadow puppet. Dalam bahasa Inggris, shadow berarti bayangan dan puppet berarti tokoh atau lakon yang dimainkan. Jadi, shadow puppet adalah tokoh cerita yang dimainkan dalam bentuk bayangan. Salah satu contoh seni shadow puppet yang paling terkenal adalah wayang. Wayang merupakan seni pertunjukan yang kaya dengan unsur seni rupa, seperti hiasan tokoh cerita, kelir atau layar pertunjukan, panggung, hingga tata cahaya. Tahukah kalian, wayang tidak hanya satu jenis. Ada berbagai macam bentuk wayang yang dimainkan di Indonesia. Antara lain, wayang kulit, terbuat dari kulit, dimainkan dengan bayangan di balik layar. Jenis wayang kulit salah satunya adalah wayang Purwa yang mengisahkan Ramayana dan Mahabharata. Wayang Madya, perpaduan antara wayang kulit dan wayang gedhog, bercerita tentang penyambung kisah wayang Purwa dan wayang gedhog. Wayang Klitik, terbuat dari kayu pipi dan dimainkan seperti wayang kulit, bercerita tentang tanah Jawa, terutama kerajaan Majapahit dan Pajajaran. Wayang Beber, berupa gulungan kain atau kertas yang digambar. Setiap mau diceritakan, wayang beber direntangkan. Wayang gedhog, bercerita tentang kisah-kisah Panji, yaitu cerita Raja-Raja Jenggala. Bentuknya sama seperti wayang kulit, namun tidak memiliki wayang raksasa dan wayang kera. Wayang golek, berbentuk 3 dimensi, biasanya dimainkan di daerah Jawa Barat. Wayang suket, dibuat dari rumput kering dan biasanya sebagai mainan anak-anak. Wayang motekar, wayang modern yang lebih berwarna dan transparan. Wayang orang, wayang yang dimainkan langsung oleh manusia, terdiri dari wayang gung dan juga wayang topeng. Lalu, apa saja fungsi dari wayang? Wayang bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat, seperti sebagai penggambaran alam pikiran orang yang saling bertentangan, yaitu baik dan buruk, lahir dan batin, serta halus dan kasar. Kedua pikiran tersebut bersatu di dalam diri manusia untuk memperoleh keseimbangan. Wayang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, misalnya kritik sosial yang disampaikan melalui humor. Wayang juga berfungsi sebagai sarana pengukuhan status sosial. Pada beberapa pertunjukan wayang digunakan untuk acara adat dan seremonial tertentu. Selain itu, wayang juga menanamkan solidaritas sosial yang mengajarkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Serta wayang sebagai hiburan dan pendidikan. Kisah-kisah dalam wayang mengandung banyak nilai moral dan pelajaran hidup. Wayang tidak hanya bisa dimainkan oleh para dalang profesional, tetapi juga bisa dibuat dan dikembangkan oleh siapa saja. Beberapa seniman telah menciptakan tokoh dan cerita wayang versinya sendiri hingga populer di luar negeri. Kita juga bisa membuat wayang versi sendiri loh. Caranya bisa dengan mendesain pakaian tokoh dengan motif khas daerah, membuat cerita dari legenda atau kisah lokal, menggunakan bahan sederhana untuk membuat wayang sendiri. Selain itu, ada berbagai cara menikmati shadow puppet, misalnya dengan mengadakan pameran di kelas atau memainkan wayang bersama teman-teman. Ada yang bertugas membuat cerita, memainkan tokoh, memainkan alat musik pengiring, mengoperasikan lampu, dan tentu saja ada yang menjadi penonton. Wah, seru sekali ya belajar tentang wayang. Sekarang, kalian sudah tahu bahwa wayang bukan sekedar hiburan, tetapi juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira, kalau kalian membuat wayang sendiri, cerita apa yang ingin kalian buat? Aku ingin membuat wayang dengan cerita dari legenda di daerahku, Pak. Itu ide yang menarik. Nah, kalian bisa coba membuat wayang sendiri dan memainkannya bersama teman-teman di sekolah. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.